Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang Mama dan Papa beserta tamu undangan di pentas seni 2 PAUD Hutan Payung tahun 2022. Lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Azalea Khalika Zahim, Siti Fatia An-Naura, Nazakira Sadiqah, Muhammad Arif Rahman. Lantunan selawat nyata oleh kelompok TKA dan TKB kepada Mama dan Papa serta para tamu undangan diharapkan untuk berdiri bersama. Terima kasih.
tekan lon lambu lun kesempot karo engko cenara tare buka tekan lon lambu lun kesempot karo engko cenara tare buka tekan lon lambu lun kesempot karo engko cenara tare buka tekan lon lambu lun kesempot karo engko cenara
lon lampu leun kesempon karo engko cenara dare puka tekan lon lampu leun kesempon karo engko cenara dare puka tekan lon lampu leun kesempon karo engko cenara Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Bunda guru dan adik-adik kami dan siapapun yang berhadir dalam ruangan ini. Pertama, bahwa momen ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa Allah itu sudah memberikan potensi luar biasa pada anak-anak kita sejak mereka lahir. Karenanya lah kita, terutama orang tua, ayah dan mama, ayah bunda, abi umi, mereka lah orang yang pertama sebagai pelukis masa depan anak-anaknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa bawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir fitrah, kertas suci dia. Peran kita lah ayah dan bunda yang menyiapkan dia, apakah dia menjadi seorang muslim sejati atau dia lari dari keluar dari agamanya, dan itulah yang tidak diharapkan. Karenanya ayah bunda semua, apa yang kita lakukan di sekolah Intan Payung adalah dukungan tambahan dari apa yang ayah bunda lakukan di rumah, karena waktu yang ada di sekolah itu sangat singkat. Kalaulah ada sebahagian yang sekolah sampai siang hari, lalu nanti ada sebahagian yang karena keadaan sekolah sampai sore hari, sesungguhnya tidak ada rangkaian waktu selama di Intan Payung yang tidak kental dengan nuansa pembelajaran, pengasuhan, dan pembelajaran level tinggi yang coba kami berikan, dan itu belum tentu dilakukan di sekolah lain. Karenanya, kalau kita melihat apa yang tadi anak-anak tampil ke depan, sebenarnya mereka anak-anak yang sudah coba kami bantu latih dari peran yang sudah ayah bunda lakukan di rumah. Tapi jika ada satu dua yang karena sesuatu dan lain hal belum bisa bicara, belum bisa mengontrol emosi dengan baik, ayah bunda, siapapun yang berhadir di ruangan ini, tidak ada yang tidak mungkin kita bisa meraih anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik jika dukungan diberikan pada level yang lebih baik, pada guru-guru yang selalu mendampingi mereka di sekolah. Nah, saya pribadi, saya pribadi orang yang terlibat lama di dunia PAUD, belajar lebih jauh tentang PAUD, sangat paham tentang prinsip-prinsip PAUD, bermain segalanya bagi mereka. Karena sejak dalam kandungan di 9 bulan, maka ketika ruh ditanamkan di usia 4 kehamilan, sebenarnya anak-anak kita sudah bisa mendengar. Mereka melakukan aktivitas gerakan-gerakan awal, dan sampai dengan masanya dia sudah terbentuk menjadi janin yang lebih utuh, maka dia akan bergerak. Bergerak itu adalah beraktivitas. Aktivitas itu adalah bermain bagi bahasa kita. Karenanya, kalau kita menghilangkan dunia ini, maka itulah yang menyebabkan anak-anak kita tidak bahagia. Kalau tidak bahagia, tidak nyaman, otaknya tidak terbuka, otaknya tersumbat.
Karena itu banyak sekali anak-anak yang ketika dia manahkan kepada kami, ada bahagian-bahagian yang sudah kolesterol tersumbat sedikit. Kami coba itu pelan-pelan. Dan kami yakin, insya Allah dengan dukungan, tidak bisa oleh bunda bumi semuanya, tapi oleh dukungan ayah bunda, itu akan bisa menghantarkan anaknya lebih baik. Saya coba sedikit tidak menyebutkan nama. Ada beberapa anak yang tadinya ketika dihantar ke kita pada level emosi yang tinggi, tapi lama-kelamaan dia berkembang lebih baik. Ada anak yang sama sekali tidak bisa bicara, tidak mau diajak bicara, tapi hari ini dia sudah mulai bisa merespon bicara. Jauh berubah ya dibandingkan yang saat ini. Saya juga nggak yakin sebenarnya, saya ekspektasinya bisa seperti itu, karena memang ya saya bingung gitu. Karena jujur Nova bagi saya itu anak pertama saya, dan apapun ceritanya, walaupun saya juga kuliahan, di kuliahan juga kita banyak berdiskusi ya sama kawan-kawan, tapi saya ketika ngalami langsung ya bingung gitu. Ini anak saya udah umur 2 tahun setengah waktu itu, sampai 3 tahun kok belum ngomong gitu, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sehingga sebelum saya masuk ke Intan Payung atau dulu Geriatria ya, saya mungkin bawa terapi ke dokter kesehatan, saya terapi, saya pikir bagi saya ini urusannya medis, bukan urusan yang lain. Saya pikir harus diselesaikan dengan medis. Makanya saya bawa Nova ke konsultasi lah ya, konsultasi, kemudian dari hasil konsultasi memang sangat mengejutkan.
karena secara medis mereka memvonis saya autis. Saya masukin ya alhamdulillah, sebenarnya saya nengok dari 3 bulan pertama kok agak berbeda ya. Ada istilah yang saya juga baru tahu, tantrum ya. Jadi kalau dia marah, kalau dia meluapkan emosi karena dia nggak bisa ngomong, dia meluapkannya melalui emosi. Nah itu yang pertama saya nggak ngerti, tapi setelah saya lihat dan dapat dari Pak Dul juga ngobrol-ngobrol, ternyata seperti ini anak-anak yang secara ngomong dia nggak bisa, tapi dia ingin menyampaikan sesuatu ya pasti dalam bentuk emosi ya. Saya pikir saya belajar juga dari situ. 3 bulan pokoknya walaupun masih tantrumnya ada, tapi jauh berubah. Artinya bisa diomongin walaupun butuh waktu, tapi alhamdulillah berubah gitu. Berubah. Dan hal yang saya juga luar biasa ketika ada pentas seni yang pertama, yang kedua saya lupa. Novel itu kan nggak bisa diam ya, artinya kalau diamin dia akan mutar-mutar keliling-keliling bisa kemana aja. Tapi waktu pentas seni dia dikasih peran untuk, memang perannya cuma diam aja, tapi dia bisa berdiri sendiri kok tanpa harus dipandu, tapi dia stabil. Makanya saya salut juga ya. Artinya banyak sih. Saya juga secara detail saya nggak ini, tapi saya cuma ngobrol sama beberapa guru sama Pak Dul, lebih detailnya saya nggak ngerti. Tapi alhamdulillah hasil yang saya dapat, novelnya tahun pertama cukup luar biasa ya. Dan di tahun kedua dan sampai dengan COVID ya, tahun itu mungkin agak mulai kembali lagi karena memang dia lebih banyak di rumah dan banyak main HP ya. Nah itu yang saya tengok agak mulai lagi gitu. Waduh, saya bingung lagi nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Dul. Ya kasih arahan, ya paling yang bisa melakukan adalah ayah dan saya dan istri saya ya di rumah, karena memang interaksi dengan bundanya kan nggak ada, cuma melalui virtual. Ya udahlah, saya pelan-pelan ya memang belum bisa dengan bunda sama Pak Dul yang punya pengalaman ya dibandingkan saya yang mungkin hanya dari kebiasaan aja. Tapi alhamdulillah setelah pandemi ya selesai, ya walaupun belum selesai tapi sudah berkurang, kita sudah berinteraksi lagi ya alhamdulillah lah, sudah mulai lagi ya. Tapi memang ada hal yang menarik saya dapat karena selama pandemi kan lebih banyak di rumah ya. Itu saya bingung ya, karena saya pernah ngobrol Pak Dul, tidak pernah diajari baca tulis, tapi novel bisa menulis gitu. Dia bisa menulis stasiun-stasiun TV yang ada nonton di TV gitu. Jadi tulisnya dalam bentuk pola gambar ya, sampai dengan kata-kata jam tayang segala macam dia bisa tulis. Dia bisa baca, tapi saya coba tanya huruf, dia nggak tahu huruf apa itu. Jadi stasiun TV-nya dia buat ya kan, ada logo-logonya, dia bisa dan dia baca gitu. Tapi saya coba tanya satu huruf dia nggak ngerti. Saya bingung kok dia bisa baca tapi dia nggak tahu hurufnya. Dan saya tanya lain dia juga, tapi pas saya coba tulisan lain dia nggak bisa baca. Saya ngobrol-ngobrol kok bisa ya bisa. Itulah ada yang istilahnya anak-anak itu lebih ngerti pola ya. Nah mungkin dia membaca pola, artinya dia melihat pola itu, dan ketika pola yang sama dia lihat lagi dan sudah pernah dijelaskan, dia akan hafal. Ya seperti buah-buahan kan sering disebut, itu pasti dia tahu. Ya. Tapi kalau tulisan-tulisan baru mungkin dia nggak tahu, oh ya ternyata novel bisa nulis gitu. Dan dia sudah mulai ngobrol, tapi memang dia sudah mulai bisa ini ya. Kalau kemarin secara omongannya nggak teratur ya, mungkin ada susunan kata-kata ketika ngobrol. Kalau anak-anak normal kan kita ngerti ya, kalau dia kita nggak ngerti karena urutannya berlompat-lompat dan dia menggunakan kosakata yang mungkin bukan itu, tapi lama-lama kita ngerti maksud dia apa gitu. Sampai kemarinnya ya alhamdulillah saya lihat novelnya juga lumayan, secara kata-kata dia sudah bisa ngobrol, kemudian secara interaksi ya. Ya kalau dulu dengan kawan-kawan kayak ini, sekarang saya tengok sudah mulai ya, walaupun memang butuh waktu. Dengan adik-adiknya pun dia sudah bisa. Kalau dulu jujur dengan adik-adik sendiri pun dia nggak terlalu ini, cuek. Ya udah dia main sendiri. Ya anak saya ada 3, nomor 2 dan 3 itu ya alhamdulillah masih bisa berinteraksi. Jadi kalau dulu dia main sendiri, yang 2, 3 ini main sendiri juga gitu. Karena dia yang bergabung, novelnya nggak respon gitu. Karena sibuk dengan dunianya kan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, karena akan banyak novel-novel lain yang terbantu dengan kondisi itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tumbuh kembang anak saya, dan saya berharap sih PAUD Intan Payung bisa ada selalu dan eksis selalu. Dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Intan
cover hit itu. Tadi mati Ruben. Ada yang musik. Ada yang musik. Aku anak sehat, tubuhku kuku kuat, bermain dan belajar penuh semangat. Hey! Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu siap sedia. Dokter, dokter, beri seragam putih. Dokter, dokter, aku seorang dokter. Dengan senyum, dengan sabar, mengobati orang yang sakit. Sakit demam,
sakit jantung, sakit gigi, sakit kepala. Semuanya diperiksa, semuanya diobati. Semuanya diperiksa, semuanya diobati. Diperiksa, semuanya diobati. Semuanya diperiksa, semuanya diobati. Dengan senyum, dengan sabar, mengobati orang yang sakit. Sakit demam, sakit jantung, sakit gigi, sakit kepala. Semuanya diperiksa, semuanya diobati. Semuanya diperiksa, semuanya diobati. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan senam kemari, kita bersyukur pada Tuhan atas makanan bergizi yang Tuhan berikan kepada kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Senam kemari, mulai. 1, 2, 3. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Sudah pasti kita jadi anak pintar. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Badan kita menjadi sehat dan kuat. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Sudah pasti kita jadi anak pintar. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Badan kita menjadi sehat dan kuat. Ayo kita kumpul belajar memasak. Kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis
segar yang bergizi. Matanya terang, kulit cemerlang, dagingnya kenyal tak berbau. Jangan kamu salah pilih ikan segar yang bergizi. Matanya terang, kulit cemerlang, dagingnya kenyal tak berbau. Ayo kita kumpul belajar memasak, kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu, sedapnya masak ikan nila. Ayo kita kumpul belajar memasak, kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu, sedapnya masak ikan nila. Kamu harus tahu teman, gizi pada ikan segar. Ada protein, ada mineral, vitamin dan juga zat lemak. Kamu harus tahu teman, gizi pada ikan segar. Ada protein, ada mineral, vitamin dan juga zat lemak. Laut Indonesiaku, luas, panjang, membentang. Mari kita menjaga alam Indonesiaku. Laut Indonesiaku, kaya beribu ikan. Mari kita menjaga laut Indonesiaku. Laut Indonesiaku, luas, panjang, membentang. Mari kita menjaga alam Indonesiaku. Laut Indonesiaku, kaya beribu ikan. Mari kita menjaga laut Indonesiaku. Marilah teman-teman, setelah kita melakukan senam kemari, kita bersyukur pada Tuhan atas makanan bergizi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berolahraga. Berdoa mulai.
selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo
Assalamualaikum. Tamu doa ba Allah, tanya berselamat. Ya Allah berselamat hati, berselamat iman dari but yang jahil. Salam, salam, Assalamualaikum. Tamulah kaya ba Allah, tanya bersejahtera. Ya Allah bersejahtera mudah, bersejahtera umum, tak puput yang adil. Sawa beri salu Nabi kun sunnah, jarak tamu mat syarat mulia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Urang laut ngon urang go, dua samlako puncak utama, yang kepangkai bagi getanya, hudip lam nan drama musenia. Jak kenorakan lon kajat tepade, bersari-sari wahai syedara, inangon agama bela lole, kajat tepade muroka dula. Idi bum mampu di mesu jangki, ala jinari lesem medoda, jaro dihaya ke indi ayon, jangki di etron lesem medoda, jaro dihaya ke indi ayon, jangki di etron lesem medoda. Iti bum bambum bum, tajak topade, tajak topade, keing mahaya kunca sabe. Iti bum bambum bum, tajak topade, tajak topade, keing mahaya kunca sabe. Iti bum bambum. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم.
Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu. Menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar.